Datangnya Lailatul Qadar telah digambarkan penuh dengan aneka hal yang menakjubkan, yang tidak biasa dijumpai di malam-malam biasa, dan merupakan bentuk karomah bagi yang melihatnya, dan merupakan kemuliaan khusus pada seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karomah tersebut akan dialami oleh seseorang yang pada malam Lailatul Qadar ini tersingkapi atau dibukanya alam malakut langit dan alam malakut bumi, seperti melihat pendar cahaya yang bersinar di penjajahan atas sana. Mari kita fahami lebih dalam tentang Lailatul Qadar ini. Apakah memang mutlak bahwa yang disebut telah mendapatkan Lailatul Qadar ini harus merasakan perjumpaan dengan keajaiban? Beberapa ulama memberikan pendapat sebagai berikut. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Syekh Ibnul Arabi, sebagaimana dikutip Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, berpendapat untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini tidak harus merasakan dan menjumpai fenomena ajaib. Orang yang qiyamul lail atau beribadah di malam Ramadan dan tidak merasakan sentuhan malaikat misalnya, tetap memperoleh anugerah Lailatul Qadar, walaupun tidak sesempurna orang yang merasakan atau menjumpai keajaiban di malam Lailatul Qadar. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang apakah Lailatul Qadar itu mempunyai tanda pengenal atau tidak memiliki tanda pengenal, dengan catatan bahwa pada umumnya ulama menyatakan Lailatul Qadar itu memiliki tanda yang dapat dikenali oleh siapa saja yang sedang beribadah di malam hari Ramadan. Adapun tanda-tanda pengenal Lailatul Qadar itu adalah: 1. Terlihat segala sesuatu dalam keadaan bersujud. 2. Pancaran cahaya di setiap tempat hingga pada tempat yang gelap. 3. Mendengar uluk salam atau komunikasi dari malaikat. 4. Doa yang dikabulkan. 5. Para malaikat datang secara bergelombang dan mengucapkan salam kepada kaum muslimin yang taat dan sedang beribadah dari permulaan malam hingga terbitnya fajar subuh. Bahkan malaikat Jibril akan menyalami tiap kaum muslimin tanpa ada yang ketinggalan. Lebih spesifik lagi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama pakar tafsir, menyebutkan adapun tanda-tanda bahwa malaikat Jibril sedang menyalami kalangan hamba yang taat beribadah adalah: kulit terasa merinding, hati menjadi lembut, dan air mata menetes. Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan harus melihat dan mendengar sesuatu. Bahkan tanpa melihat tanda Lailatul Qadar pun, manusia yang sedang beribadah di malam Lailatul Qadar tetap memperoleh pahala keutamaan Lailatul Qadar. Kiai Ahmad Ashmuni, Petuk Kediri, dalam kitab Tafsir Al-Qadar mengutip penyataan sebagai berikut. Keutamaan Lailatul Qadar telah tergapai bagi siapa saja yang menghidupkannya, walaupun ia tidak merasakannya. Penegasan pencapaian itu diarahkan pada ketiadaan kesempurnaan fadilah Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah di malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya ia telah memperoleh bagian keutamaan Lailatul Qadar. Jadi, tidak ada alasan bagi kita menjadi pesimis untuk mendapatkan malam 1000 bulan ini dengan cara menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir dan berdoa. Sebagaimana dalam riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya, wahai Rasulullah,
Jika aku menjumpai satu malam yang itu merupakan Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Nabi Muhammad SAW menjawab, bacalah, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zain menyebutkan bahwa dalam menghidupkan Lailatul Qadar itu ada 3 strata atau 3 tingkatan. Tingkatan menghidupkan Lailatul Qadar itu ada 3. Yang tertinggi adalah menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat. Sedang tingkatan yang sedang adalah menghidupkan Lailatul Qadar dengan zikir. Dan tingkatan yang terendah adalah menjalankan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Syekh Nawawi menyatakan, yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tetap memperoleh keutamaannya walaupun tidak melihatnya, dan ini merupakan pendapat yang muktamad. Dari itu, mari kita jemput Lailatul Qadar yang merupakan kekhususan atau keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW ini, terutama pada 10 akhir Ramadan, dan berbaik sangkalah kepada Allah bahwa akan selalu ada anugerah terindah untuk kita yang berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kiranya ulasan Lailatul Qadar. Terima kasih. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan keberkahan pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah.